Oke, hai Karmel. Ih, gila nih, kita Halo, udah kedatangan Karmel, teman hai. lama dari sekolah gitu kan. Thanks for coming though. BTW kita udah lama banget gak ketemu Iya, sejak iya bener. tahun lalu kira-kira kan. Ya kira udah lama Berkontak banget. juga udah lama banget. Udah Nah, kontak. sebelum kita mulai nih kita dengerin dulu nih sapaan dari teman kita Karmel karena pasti ada banyak banget yang belum kenal sama Karmel. Jadi silakan Karmel memperkenalkan diri. Halo, halo semuanya. Nama gua Karmel, panjangnya Lisa Karmel. Gua dulu satu sekolah sama Sebi. Sekarang kita berdua udah alumni ya. Beda 1 tahun, dia kakak kelas gua di Santa Ursula SD. Begitu. Nah, gua di sini diminta hadir sebagai mantan ketua OSIS di tahun 2020 gitu. Udah. Oke. Terima kasih Karmel. Oh ya, seperti yang tadi udah sempat disebutkan, hari ini kita akan ngobrol bareng Karmel nih tentang pengalamannya yang berkaitan dengan proses adaptasi dan juga leadership. Nah, ini pertama-tama nih sebagai pertanyaan pembuka gitu ya. Gimana sih rasanya jadi siswa dan ketua OSIS SMA Santa Ursula BSD periode 2020 yang menghabiskan semester terakhirnya di SMA gitu dalam situasi pandemi gitu. Mungkin boleh sedikit diceritakan, Mel? Nah, kalau perasaan sih lebih nyampur-nyampur ya. Jadi kayak ada sukanya, ada dukanya. Nah, kalau dukanya itu kayak ya kecewa lah, kurang lebih sama kayak teman-teman semua gitu, sebagai siswa maupun sebagai pengurus OSIS, apalagi ketuanya gitu kan. Nah, kalau kecewanya sih lebih kayak setengah SMA, berarti kan SMA 3 tahun. Gue 1,5 tahun tuh di rumah gitu kan. Jadinya bahkan gue baru beli sepatu olahraga aja nggak pernah kepake gitu. Jadi kayak ada rasa yang kurang gitu. Nah, kalau rasa kecewanya lagi juga karena merasa kalau di rumah tuh kurang efektif gitu, menjadi pelajar yang kurang efektif karena di rumah tuh belajar sendiri, menghibur diri sendiri juga, mau ngobrol sama temen, mau koordinasi soal OSIS dan segala macem, ya nggak segampang dulu gitu, apalagi ya buat kerja kelompok juga kayak gitu kan, jadinya lebih banyak magernya daripada produktifnya sih kayaknya kalau kemarin-kemarin itu, apalagi awal-awal. Nah, tapi yang bagusnya itu ada rasa senangnya juga karena gue tuh tipe orang yang lebih nangkep pelajaran kalau belajar sendiri, dipahami dulu sendiri, dibaca sendiri, jadinya lebih nyaman di rumah karena senang gitu kan bisa belajar sendiri. Nah, buat sebagai ketua OSISnya juga ada senangnya tentu aja karena gue pernah merasakan rasanya menjadi ketua OSIS di sekolah walaupun cuman kayak 3 minggu or like 4 minggu, 1 bulan gitu, dan di rumah gitu. Jadi gue bisa belajar apa yang dulu kakak-kakak gue nggak pernah alami, teman-teman semua yang lain juga belum dapat kesempatan buat merasakan dan mendapatkan tanggung jawab seperti itu sih. Jadi merasa senang aja sekarang, jadi bersyukur gitu, walau dulu tuh merasa kenapa begini, begitu sih. Ini berarti kalau dari yang gue tangkap nih dari cerita lo kan selain memiliki tanggung jawab sebagai siswa tadi ya yang harus belajar dan segala macam, lo kan juga memiliki tanggung jawab nih sebagai ketua OSIS SMA Santa Ursula BSD periode 2020 gitu kan. Nah, sebagai pemimpin atau leader dari organisasi ini di awal kepemimpinan menurut Karmel ya, OSIS SMA Santa Ursula BSD itu pengennya tuh dibawa kemana sih atau pengen dijadikan sebagai organisasi yang seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritakan? Oke. Nah, kalau dulu itu waktu pertama kali diberikan mandat, dipilih teman-teman lah ya, dipilih melalui pemilihan dan bisa memilih kabinet sendiri gitu. Ada juga kayak arahan-arahan dari sekolah, dari teman-teman, pastinya harapan-harapan dari teman-teman semua untuk membawa OSIS kayak gimana sih maunya tahun ini. Nah, tahun ini tuh tahun lalu 2020, tahun lalu masih ke bawah. Tahun lalu itu visi utamanya ada 3, yaitu ada tentang kepedulian, jaringan, dan kolaborasi. Nah, kalau yang kepedulian ini tuh membangun kepedulian seluruh teman-teman untuk karena Gen Z sekarang ini biasa lah ya, banyak tuh diomongin kan di luar sana, Gen Z tipenya kayak gini, kurang peduli, cuek, individualis. Nah gitu, diharapkan bisa lebih dari situ kita bisa lebih peduli, terus
mulai keluar membangun jaringan sama teman-teman lain, apalagi karena OSIS badan pengurus OSIS sebelumnya juga pernah kan membangun jaringan yang baik lewat kegiatan eksternal. Nah, mau dibangun lagi kalau bisa malah sampai kolaborasi, jadinya program-programnya, kegiatan-kegiatan OSIS-nya itu dibuatnya bareng-bareng sama eksternal. Apalagi tahun lalu juga diminta untuk kolaborasi juga sama SMP begitu. Jadi OSIS SMP, karena dulu kan di kepengurusan sebelum-sebelumnya tuh belum terlalu digencarkan begitu. Kalau awal-awalnya sih begitu. Oh, berarti memang udah ada banyak rencana gitu kan kalau dari kalau barusan tuh emang udah pengen ada kegiatan ini dengan tujuannya ini gitu. Nah, terus pas kemarin pandemi muncul nih, pas sekolah libur, belajar di rumah dan segala macem, itu apa yang lu rasakan begitu? Karena mendadak karena pandemi ini semua kegiatan, semua rencana yang sudah disiapkan itu harus mendadak diubah atau bahkan dibatalkan gitu. Hal pertama nih ya, pertama banget yang terlintas di pikiran itu, kan pertamanya pasti kecewa. Harus sekolah di rumah, nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Tapi hal pertama, entah kenapa yang terlintas tuh tentang OSIS, itu bahwa OSIS tuh nggak boleh mati gitu. Kayak gue apalagi sebagai ketuanya tuh nggak boleh nyerah. Kalau gue nyerah, temen-temennya juga nyerah gitu kan. Jadi kayak awalnya ya modar juga, baru beberapa minggu gitu kan habis pelatihan, baru beberapa minggu melakukan tugas, bahkan belum jadi kegiatannya tuh belum ada yang benar-benar kayak terlaksana kegiatan besarnya gitu kan. Jadi udah dihadapkan ke situasi yang gak gampang gitu kan. Nah, tapi ya gue merasa jadinya OSIS tuh harus bisa tetap mengakomodir dan menjadi tempat bagi teman-teman buat escape lah, dalam tanda kutip, dari kemonotonan PJJ gitu kan. Kan semakin suntuk ya kalau PJJ. Nah, gue waktu menjadi ketua OSIS itu, harapan dari pribadi dan juga harapan kepada teman-teman PP itu, semoga OSIS itu bisa jadi semacam membantu mereka melewati masa-masa yang kayak gini gitu kan. Nah, habis itu deh baru pikiran kedua yang muncul itu gimana gitu kan, susah gitu kan. Kalau dulu kan kita udah bisa melihat, terinspirasi dari kakak-kakak badan pengurus sebelumnya, kita ada inspirasi kegiatan kayak gimana, dikembangkan lagi. Kalau sekarang kan kayak gimana kita harus bikin sesuatu yang baru, walaupun nggak baru pun kita harus bisa modifikasi apa yang udah kita punya, jadi biar bisa dilakukan juga selama di rumah aja. Nah, awalnya sih belum ada pikiran buat ubah konsep, tapi lama-lama kan banyak tuh tren pandemi gitu, kita coba ikutin adaptasi ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan OSIS gitu. Tapi ya nggak bisa gitu terus kan, harus nyari ide-ide lain. Itu sih dua perasaan, bukan perasaan sih, kayak pikiran yang pertama kali muncul. Oke, dan dari apa yang gue tangkap juga, pasti ini intinya Karmel masih tetap berusaha gitu ya bareng teman-teman di organisasi untuk tetap ngadain sesuatu nih bareng OSIS selama masa pandemi ini. Nah, terus berarti kalau kayak gitu tuh di pelaksanaan, di praktiknya ya, itu prosesnya gimana sih? Apakah berjalan dengan baik atau enggak? Kalau dilihat selama 1 tahun kemarin tuh ya, menurut Karmel tuh berjalan dengan baik atau tidak? Terus menurut Karmel juga hasilnya sesuai yang diharapkan atau enggak sih? Dan kemudian perasaan apa lagi yang muncul ketika periode kepengurusan itu selesai, dan kalau dilihat lagi tuh Karmel nengok ke belakang gitu dan merasa wah ini gitu. Coba diceritain dikit Mel. Oke, nah waktu ini kronologi saja ya gue ceritain. Jadi waktu setelah yang gue bilang nggak bisa tuh gitu terus ngikut-ngikut tren doang gitu kan. Nah, tapi akhirnya ya kita tetap stick kepada visi dan misi yang tadi gue udah sebutin di awal itu, yang kepedulian, jaringan, kolaborasi gitu. Kita tetap ikutin dan memodifikasi sedemikian rupa biar bisa diterapkan selama pandemi gitu kan. Apalagi kayak yang kepedulian gitu kan, semakin ketara gitu ya selama pandemi. Kita bisa kayak, kalau dulu kepeduliannya
sebatas kalau ada hari-hari besar misalnya Lebaran, Natal gitu, kolektor. Nah kalau sekarang kita bisa membangun kepedulian selama pandemi gitu kan. Nah kepedulian juga jauh lebih tentang looking out buat teman-teman kayak tadi yang gue bilang. Jadi kegiatan-kegiatan OSIS tuh menjadi escape buat teman-teman, jadi mengeluarkan bakat seninya gitu. Yang dulu waktu di sekolah susah membuat pameran, sekarang kita bisa bikin pameran secara online gitu kan, jadinya lebih bisa mengakomodir bakat-bakat teman-teman begitu. Dan juga tahun lalu itu OSIS tuh sempat kolaborasi sama kaderisasi buat bikin ada suatu kegiatan namanya Amrikus, itu buat kepedulian kepada teman-teman yang kurang yang karena dampak pandemi nggak bisa bayar uang sekolah. Jadinya kayak kepeduliannya tuh kita alokasikan buat hal-hal seperti itu. Nah kalau buat yang jaringan dan kolaborasi itu justru karena kita semua berkomunikasi lewat online, jadinya lebih gampang gitu buat reach out ke OSIS lain. Karena kalau dulu kan harus datengin sekolahnya di Menteng, Sanur Pos di Jakarta Pusat gitu kan, jadinya kayak jauh gitu. Kalau ini kan tinggal halo, gue dari Sanur WSD, ayo kita kerjasama gitu, langsung dapet gitu kan. Nah justru jadinya malah waktu itu tuh 2020 ikut kegiatan 75 lebih OSIS di Jabodetabek buat Hari Kemerdekaan. Justru malah jadinya jaringan dan kolaborasinya tuh lebih kental lagi gitu kan, bisa ketemu lebih banyak OSIS di Jabodetabek gitu. Kalau untuk perangkum semuanya, gue sangat senang sih, kayak it went well, kayak very well gitu, kayak melebihi ekspektasi gue di awal gitu. Kayak benar-benar beruntung banget sih, kayak teman-teman gue di BP juga sangat mendukung, sangat mau sama-sama mau belajar gitu, mau belajar buat beradaptasi kayak yang tadi lo bilang, beradaptasi kayak sebagai orang-orang yang emang udah dapet tanggung jawab itu dari teman-teman gitu. Kayak jadinya senang banget sih gue kalau ditanya perasaannya. Kayak kalau looking back tuh kayak bersyukur banget gue bisa dapat kesempatan buat menjadi pemimpin di keadaan yang kayak gitu, kayak yang orang lain gak bisa dapat. Kayak itu benar-benar kayak suatu kesempatan yang bagus buat gue belajar, dan thankfully orang-orang di sekitar gue juga mendukung gue buat belajar, dan mereka juga mau belajar gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng gitu. Kayak gue belajar lebih banyak daripada apa yang gue bisa dapatkan kalau misalnya gue nggak perlu adaptasi gitu sih. Kayak bersyukur gitu. Iya. Berarti ini emang kelihatan banget ya, ini progresnya baik banget gitu. Dan ini sebagai pertanyaan penutup untuk merangkum semuanya, kan di sini lu berperan sebagai ketua OSIS, sebagai seorang pemimpin, seorang leader gitu dari suatu organisasi. Kalau misalnya ditanya dalam 1 atau 2 kalimat sederhana, apa arti leadership bagi Karmel dalam proses adaptasi di tengah pandemi? Di tengah pandemi, menurut gue sangat penting sih ya leadership, karena bukan cuman sebagai ketua OSIS, sebagai ketua OSIS kita juga leadership, tapi leadership terhadap diri sendiri juga sangat penting gitu kan. Apalagi kalau di pandemi kita choose our own battle gitu kan, kita mau ngapain kita yang perbuat gitu di rumah. Kita bisa aja gak dengerin guru pas PJJ dan segala macam, kita harus bisa jadi pemimpin buat diri kita sendiri, buat memilih apa yang harus kita lakukan sendiri gitu selama pandemi. Itu sih kayak menurut gue leadership itu tentang memilih sih, kayak memilih apa yang baik. Wah, mantap banget men. Ini ternyata nih ya teman-teman, kita udah bisa belajar banyak dari pengalaman Karmel selama pandemi kemarin gitu. Dan karenanya sekali lagi terima kasih buat Karmel karena sudah mau hadir dalam podcast kita hari ini dan berbagi cerita banyak banget gitu kan. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan ya, sampai jumpa. Makasih kesempatannya. Dadah. Terima kasih Karmel.